Inilah tersier dari hasil pemangkasan pondasi pruning secara parsial dari batang-batang tersier yang terbuat dari tunas air. Kita ganti dengan tunas bat dari batang-batang sekunder. Inilah hasilnya, batang-batang tersier yang terbentuk dari tunas bat yang ditumbuhkan dari bat-bat batang sekunder. Dan kami melakukan secara parsial teman-teman, karena pembuahan kami juga tidak serentak, sehingga panennya juga tidak serentak. Makanya kami melakukan pondasi pruning secara parsial atau perbagian, jadi tidak serentak ya. Tetapi yang perlu diingat teman-teman, supaya menghindarkan pohon kita yang masih muda ini tidak mati pada saat kita mau melakukan pondasi pruning, walaupun total atau parsial, tetap kita harus memperhatikan media tanam teman-teman. Jadi media tanam itu kita harus korek sampai dalam ya, kira-kira sampai di dalam sana, ketemu akar yang paling atas, kita kupas semua ini. Setelah kita kupas seperti ini teman-teman ya, kita kupas semua, lalu kita uruk ya, kira-kira 2 cm. Kita ganti dengan media tanam yang baru atau dengan ditoping kompos atau kohe kambing selama 2 minggu. Jangan disiram teman-teman, jadi seperti stres air. Tetapi karena tambolapot ini medianya sedikit, boleh diseram tapi di atasnya saja untuk menjaga kelembapan. Tapi intinya selama 2 minggu dilakukan stres air untuk yang grounding ya, dengan memberikan kohe kambing atau kompos di atasnya. Perbaikan media teman-teman agar mempersiapkan untuk akar-akar yang baru. Setelah 2 minggu berlangsung, setelah 14 hari, maka kita pupuk NPK teman-teman, NPK 1616 ya, setelah 2 minggu itu, tapi dicampur dengan air atau disiram. Nah, setelah disiram NPK, kenapa NPK? Karena kami tidak akan melakukan pembuahan lagi, kami akan melakukan pondasi pruning di sini ya, walaupun parsial tapi mulainya harus dipupuk NPK. Jadi pupuk NPK itu selama 1 minggu juga di stres air agar penyerapan unsur hara oleh akar yang diberikan lebih optimal. Tetapi setelah 1 minggu kemudian barulah kita melakukan penyiraman jenuh dan langsung pangkas. Nah, pruning yang kita lakukan memang parsial teman-teman. Inilah kita lakukan pada 3 minggu yang lalu. Sudah beberapa ada pohon tersier dari bat yang sudah pecah. Namun ini ada yang kemarin baru selesai panen ya. Ini kita akan pruning. Kita lanjutkan untuk pruning berikutnya. Saat seperti ini adalah bulan-bulan terakhir untuk melakukan pruning teman-teman, karena kesempatannya tinggal 4 bulan lagi sudah musim hujan. Nah, waktu pruning itu ada 2 macam teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman sering lakukan karena tidak yakin dengan tunas air ini yang menjadi batang tersier ya, itu dia pangkas disisakan 1 tunas di sini. Jadi memecahkan, kalau ini nggak pecah ini, karena kita melakukan secara parsial, insya Allah tumbuh. Jadi kita melakukannya di pangkas untuk menumbuhkan tunas bat atau bat yang ada di sekunder teman-teman. Oke, ini kita pangkas, bismillah. Oke, jadi teman-teman suka melakukannya itu menumbuhkan batnya di sini. Kalau kita melakukan penumbuhan batnya di tersier sini, artinya kita tetap masih aja memakai tunas air ini sebagai batang tersier. Tetapi kami tidak melakukannya. Kami melakukannya menumbuhkan bat yang ada di sekunder ini sebagai batang tersier. Jadi kita pangkasnya di sini teman-teman. Oke, kebetulan ini juga sudah tumbuh. Jadi belum dipangkas sudah tumbuh teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi dari sejumlah 21 tersier. Kami tambahkan 4 tersier lagi supaya menjadi 25 maksimal dalam satu sekunder ini. Dan waktu yang pertama tumbuh
21 tersier, kami mencoba yang tersier 1 ini dari bud, dan ternyata hasilnya paling bagus teman-teman. Hasil buahnya bagus, bonggolnya juga bagus, armnya bagus ya. Nah, untuk saat ini kami akan mengganti semua tersier terbuat dari bud, kecuali 1 ini teman-teman. Kita pertahankan ya. Ini tunas air ini kita pertahankan 1 ini untuk nyoba ya. Ini dari tunas air ya. Kita tumbuhkan bud, kita sisakan 2 bud, kita pangkas di sini. Bismillah. Oke, jadi kita tumbuhkan 2 bud di tunas air ini, tapi armnya ini masih tunas air, hanya 1 ini. Jadi bergantian. Kalau dulu yang kita lakukan percobaan 1 adalah ini yang dari bud, sekarang kita gantian, semua kita rubah menjadi bud, dan hanya 1 yang dari tunas air. Teman-teman, secara parsial itu kita menghindari agar tidak berisiko untuk pohonnya mati teman-teman, karena kita masih menyisakan beberapa batang tersier itu masih ada daunnya ya. Kapan tersier ini bisa dipangkas ya? Sekarang ini juga bisa dipangkas teman-teman, karena di sini sudah ada 3 atau 4 tersier yang sudah hidup, sudah mempunyai daun sekitar 9 daun, maka kita bisa pangkas di sini teman-teman ya. Ini kita pangkas di batang tersier yang terbuat dari tunas air ini, kita potong habis teman-teman. Jadi kita tumbuhkan dari Bismillahirrahmanirrahim, kita tumbuhkan dari bud yang ada di secondary ini. Ini juga kita tumbuhkan dari bud secondary ini. Jadi kita habiskan yang punyanya tersier dari tunas air. Selesai sudah, kita melakukan pemangkasan secara parsial dan tinggal menyisakan 2 tersier yang masih ada beri ini teman-teman. Berhati-hatilah dengan buah ini teman-teman, karena titik kritis yang ada itu pada saat kita pangkas. Karena pada saat kita pangkas ini hanyalah mengandalkan energi kinetik gerak yang masih tersisa. Jadi sudah tidak ada lagi suplai energi dari daun-daun. Ini pun masih daun yang masih muda, jadi belum begitu maksimal untuk membuat energi. Nah, ini nanti kalau kira-kira pertumbuhannya kurang begitu bagus, maka kita juga akan tegas dan tega membuang beri-beri itu, karena beri-beri ini bebannya sangat berat sekali. Oke, terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokiki 13 Iwan. Iya benar. Benar. Ini berlaku hanya untuk pensiunan. Jadi tak perlu repot-repot Dan susah. lakukan seperti yang metode Isokiki lakukan. Semangat lagi.